Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa Kabar Spiritual Mulia. Kali ini kita akan berbicara kembali tentang rekening PDAM di Kabupaten Demak yang kadang-kadang membuat kita bingung karena pembayaran yang berubah-ubah, tidak selalu tetap. Pada dasarnya sebenarnya pembayaran rekening itu harusnya per bulannya tetap atau jumlahnya tidak terlalu banyak perbedaannya setiap bulan, karena kita penggunaan airnya adalah rata-rata atau sama. Namun demikian, banyak kita jumpai kita membayar atau dikenakan rekening yang berubah-ubah. Kadang-kadang membayar hanya 35.000, 50.000, 70.000, tapi tiba-tiba 300.000. Setelah 300.000 nanti turun lagi menjadi 50.000 atau 30.000. Sebenarnya ini harusnya tidak terjadi kalau pihak PDAM di dalam penulisan rekeningnya tidak berubah-ubah. Hal ini saya lihat pada beberapa rekening milik teman-teman banyak berubah jumlah yang digunakan. Secara logika penggunaan air kan tetap sama. Misalnya kalau yang rumah tangga kecil misalnya 15 meter, ada yang 30 meter, dan maksimal paling sekitar 40 meter per bulannya. Namun kenapa tiba-tiba rekening PDAM tadi menjadi 100 meter kubik, sehingga pembayarnya hampir ada yang 1 jutaan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Marilah kita sharing atau tukar pengalaman agar kita ke depannya tidak membayar rekening air yang memberatkan kita. Perlu kita tahu bersama bahwa harga atau tarif yang dikenakan pada air PDAM di Kabupaten Demak ini tidak sama dalam jumlah yang digunakan. Kemarin sudah saya posting bagaimana menghitung rekening untuk kelompok 2, rumah tangga 2. Nah, sudah terlihat bahwa ada perbedaan harga mulai 0 sampai 10 meter, 10 meter sampai 20 meter, 20 meter sampai 30 meter, dan selanjutnya. Untuk mengatasi agar rekening Anda pembayarannya tidak terlalu tinggi, maka ada cara-cara yang harus kita lakukan, harus kita sinkronkan. Yang pertama-tama yang harga itu berkaitan tadi dengan rumah tangga. Dicek dulu di dalam rekening Anda itu rumah tangga berapa. Misalnya rumah tangga 2 contohnya. Terus nanti dilihat lagi meterannya, nilai meteran yang sudah tertera di dalam meteran Anda dengan yang telah dibayar di struk rekening Anda. Contoh, misalnya Anda lihat di meteran Anda 530 meter contohnya, yang dibayar 520 meter. Berarti Anda hanya selisih 10 meter. Nah, yang selisih 10 meter inilah nantinya saya yakin pembayaran rekeningnya tidak akan tinggi. Catat, tidak akan tinggi, karena antara meteran di senyatanya yang di meteran Anda dengan yang telah dibayar selisihnya hanya 10 meter. Paling 10 meter ya pembayarannya paling tinggi sekitar 40.000.
Lalu bagaimana dengan ketika kita melihat contoh, kita melihat meteran di rumah kita, misalnya 1.300 meter, namun yang dibayar, yang telah dibayar 1.100 meter. Berarti Anda selisihnya 200 meter. Nah, inilah nanti yang kemungkinan jumlah rekeningnya akan melonjak tinggi karena selisihnya 200 meter. Nah, kalau dihitung secara rumah tangga 2 dengan selisih 200 meter tadi, paling enggak Anda kalau dibayar sekali, di dalam sekali rekening Anda akan terkena mungkin sampai 2 juta atau 1.800.000. Nah, karena kemarin ada teman yang WA saya bahwa dia pada bulan ini membayar rekening sejumlah 990 berapa lah, kurang 5.000 mencapai 1 juta dengan nilai meter yang dibayar 117 meter, pemirsa. Nah, jika Anda seperti itu, melihat kasus seperti itu, maka yang perlu dilakukan bagaimana Anda agar tidak langsung dikenakan membayar senilai 200 meter secara tiba-tiba. Sehingga nanti pembayarannya Anda tidak terlalu besar atau sangat besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Anda harus datang ke kantor PDAM terdekat. Di kecamatan kalau ada, ke kecamatan. Kalau tidak ada, langsung ke kabupaten dengan memfoto. Jadi meterannya difoto dan juga membawa rekening yang selisihnya tadi. Misalnya selisih bulan kemarin kita lihat selisihnya. Nanti ketika membayar Anda harus mengecek. Jadi semuanya teman-teman yang punya rekening air ketika membayar terakhir harus mengecek. Dicek antara meteran senyatanya dengan yang dibayarkan. Kalau selisihnya sedikit, misalnya di bawah 30, itu Anda santai aja. Nanti pembayarannya tidak akan besar. Tetapi kalau selisihnya sudah mencapai 100 lebih, itu perlu trik-trik bagaimana agar Anda tidak membayar sangat besar sekali. Nah, jika Anda melihat di meteran Anda selisihnya besar, agar tidak membayar sangat tinggi, maka perlu cara untuk meringankannya. Satu, tadi difoto dan rekening dibawa langsung ke kantor PDAM terdekat dan datang ke petugas dan mohon untuk mohon khusus bahwa ini jangan untuk rekening bulan depan, jangan langsung dibayar, dihitung selisihnya. Contoh begini, Anda harus tahu penggunaan rekening per bulan berapa. Misalnya 20, maka untuk menutup kekurangan tadi yang 100, kalau bisa dibagi 5 bulan atau 6 bulan atau 7 bulan. Sehingga nanti ketemunya penggunaan Anda bulanan 20 ditambah dengan pencicilan. Pencicilan yang 100 tadi ditambah 20. Jadi nanti Anda membayarnya sekitar 40 meter aja. Nah, kalau 40 meter saja itu pembayarannya sekitar 200.000 rupiah. Kurang lebih sekitar 200 kalau 40 itu. 245 lah. Nah, nanti dicicil setiap bulannya.
Tiap bulannya ditambah misalnya 40 kali 5 bulan sudah habis. Sehingga nanti pembayarannya akan lebih murah dibandingkan dengan langsung Anda nanti 100. Kalau nanti membayar 100 kelebihan itu paling tidak membayarnya sekitar 1 juta rupiah. Tetapi jika menggunakan sistem pencicilan tadi, maka penambahannya hanya sekitar 100.000 rupiah per bulan. Berarti 5 bulan nanti sudah selesai. Kekurangan selisih dari angka 100 tadi nanti 5 bulan sudah selesai dengan hanya membayar cuma 500.000. Tetapi jika dibayar sekali akan mencapai 1 juta rupiah. Jadi nanti jika Anda mendapati rekening listrik yang terpaut jauh antara yang dibayar dan belum dibayar, tekniknya semacam itu. Saya yakin pihak PDAM akan menerima usulan. Karena apa? Ketika kita ada kasus kebalikannya yang dibayar, contohnya di meteran baru 530. Tetapi kita juga menjumpai ada pelanggan yang sudah dibayar 560. Berarti ada kelebihan 40 meter yang sudah dibayar. Dan dalam hal ini konsumen jelas dirugikan. Mestinya harus dikembalikan secara tunai kepada pelanggan tersebut. Tapi secara prakteknya tidak demikian. Hanya ditunggu bulan berikutnya untuk dibayarkan hanya 1 meter, 3 meter, atau 4 meter. Jadi rahasianya untuk pembayaran kenapa bisa membayar tinggi? Karena saya tidak tahu itu nakal atau tidak, petugas catat meter yang kurang teliti di dalam melaporkan penggunaan air setiap bulannya. Misalnya, tidak mungkin ada satu pelanggan di rumah itu hanya menghabiskan 3 meter, menghabiskan 4 meter misalnya. Padahal penghitungannya 0 sampai 10 meter itu sama. 4 meter yang bayarnya dihitung 10 meter. Oleh karena itu, Anda harus sering mengecek rekening PDAM Anda. Ketika menemui pembayaran 1 bulan di bawah 10 meter, kita bisa protes. Atau kita bisa menanyakan kepada petugas catat meter. Karena kalau dihitung setiap bulannya kurang dari 10 meter, misal 3 meter, saya yakin nanti selama 5 bulan akan ada penumpuan, ada selisih yang mendekati 100 meter. Sekali lagi, caranya demikian. Mudah-mudahan petugas catat meter juga menyadari hal ini, tidak melakukan kenakalan, sehingga antara yang digunakan setiap bulannya dengan yang dibayar setiap bulannya itu bisa mendekati sama. Sehingga tidak akan ada lagi selisih yang sangat tinggi, karena selisih yang sangat tinggi akan merugikan pelanggan. Itu yang harus dilakukan. Kita sebagai pelanggan, kita punya hak untuk menjelaskan kepada pihak PDAM Kabupaten Demak, sehingga nanti ke depannya rekening atau yang dibayarkan mendekati sama yang kita digunakan. Kalau penghitungan mendekati sama yang kita gunakan, saya pastikan pembayarannya tidak akan terjadi lonjakan-lonjakan yang sangat tinggi yang merugikan para pelanggan PDAM. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kepada pihak PDAM. Dengan video ini kami hanya memberikan tutorial kepada warga masyarakat, pada pelanggan, konsumen, agar tidak dirugikan dengan kebijakan
yang dilakukan oleh oknum. Saya bilang oknum, mungkin oknum pencatat meter, dan juga melaporkan ke pihak PDM sehingga terjadi pembayaran setiap bulannya. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat inbox, komentar. Kita sharing untuk kepuasan pelanggan PDAM Kabupaten Demak. Terima kasih. Jangan lupa videonya like, komen, share seperti biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan buat lagi video untuk penjelasan tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.